Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bernardiano dari kelas 10 TSM 2. Saya ingin mempresentasikan tentang koperasi syariah. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita akan membahas koperasi syariah secara lebih mendalam. Kalau bank syariah biasanya melayani nasabah dengan skala menengah ke atas. Koperasi syariah hadir untuk menyentuh lapisan masyarakat paling bawah, mulai dari pedagang, pasar, petani, ibu-ibu UMKM, sampai santri di pesantren. 1. Sejarah dan landasan hukum koperasi syariah. Koperasi syariah di Indonesia mulai berkembang pesat sejak tahun 1990-an. Jika bakalnya adalah Baitul Malwa Tamwil atau BMT yang pertama kali didirikan oleh ICMI, dan dompet duafa di Jakarta tahun 1992. Landasan hukumnya ada dua. Satu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 2. Fatwa DSN MUI Nomor 16 DSN MUI 11 2000 tentang ketentuan umum akad di koperasi syariah. Jadi koperasi syariah itu sah secara hukum negara dari hukum Islam. 2. Filosofi koperasi syariah, dari kita, oleh kita, untuk kita. Berbeda dengan bank yang mencari profit sebesar-besarnya, koperasi syariah punya filosofi gotong royong. Anggota sekaligus pemilik dari pengguna jasa. Contohnya Pak Ahmad, anggota koperasi. Dia simpan uang 500.000 di koperasi, uang diputar untuk kasih modal ke Bu Siti yang jualan sayur. Nanti kalau Bu Siti untung, hasilnya dibagi sebagian untuk Bu Siti, sebagian untuk koperasi, sebagian lagi untuk Pak Ahmad sebagai pemilik simpanan. Jadi uangnya muter di lingkungan anggota sendiri, tidak lari keluar. 3. Prinsip dasar koperasi syariah. Ada 4 prinsip utama. Pertama, prinsip kekeluargaan dan demokrasi. 1. Anggota satu suara. Mau dia simpan 1 juta atau 100 juta, hak suaranya tetap sama saat rapat anggota. Kedua, prinsip bebas riba, gharar, dan masir. Riba itu dilarang karena menimbulkan ketidakadilan. Gharar itu jual beli yang tidak jelas barangnya. Maisir itu judi atau spekulasi. Ketiga, prinsip keadilan dan transparan. Tiap akad harus jelas, harga, keuntungan, jangka waktu, semuanya ditulis di awal. Tidak boleh ada biaya tersembunyi. Keempat, prinsip kemanfaatan dan keberkahan. Keuntungan bukan tujuan utama, tujuan utamanya adalah kesejahteraan anggota dan keberkahan harta. 4. Produk koperasi syariah secara detail. A. Produk pembiayaan. Murabahah, ini produk 70% dipakai koperasi. Contoh, Pak Budi butuh kulkas seharga 3 juta. Koperasi beli kulkas itu lalu jual ke Pak Budi 3,3 juta dengan cicilan 10 bulan. Keuntungannya 300.000, sudah jelas di awal. Udah rabah, koperasi kasih modal 10 juta untuk usaha ternak ayam.
Untung 2 juta dibagi 50, bagi 50. Kalau rugi 2 juta karena aja mati, koperasi yang tanggung jawab, kecuali ada kelalaian dari pembudi. Masyarakat, koperasi dan anggota sama-sama setor modal 5 juta untuk ke warung. Untuk dan rugi dibagi sesuai porsi, modal 50 bagi 50. Ijarah, koperasi beli motor lalu disewakan ke anggota ojol dengan sewa 200.000 per bulan. Setelah 2 tahun motor bisa dijual ke anggota dengan harga murah. Fardul Hasan, pinjaman tanpa keuntungan. Contoh, anak anggota koperasi sakit dan butuh biaya 2 juta, koperasi pinjam 2 juta dan dikembalikan 2 juta tanpa tambahan. Ini biasanya pakai dana dan zakat tanpa. 8. B. Produk simpanan. Simpanan wadia titipan murni, anggota titip uang 1 juta, koperasi boleh pakai, tapi kalau ada keuntungan pemilik koperasi. Koperasi boleh kasih bonus tapi tidak wajib. Simpanan mudharabah, anggota titip 1 juta untuk dikelola, nanti kalau ketahui untung anggota dapat bagi hasil, misalnya nisbah 60 bagi 40 untuk koperasi dan anggota. Simpanan sukarela berjangka, mirip deposito, anggota titip uang 5 juta untuk 1 tahun dengan bagi hasil yang sudah ditentukan. 5. Peran strategis koperasi syariah untuk ekonomi Indonesia. Pertama, inklusi keuangan. Menurut OJK 2025, masih ada 26% masyarakat Indonesia yang belum terlayani lembaga keuangan formal. Koperasi syariah jadi jembatan untuk mereka, syaratnya mudah, tidak perlu angguran besar dan prosesnya cepat. Kedua, pemberdayaan UMKM. 80% ekonomi Indonesia ditopang UMKM, tapi banyak UMKM kesulitan dapat modal karena bunga bank konvensional 12-24% per tahun. Koperasi syariah bisa kasih pembiayaan dengan margin 1-2% per bulan yang jauh lebih ringan. 3. Pengelolaan dana sosial. Mahlul Baitul Bank Koperasi Syariah mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Contoh program beasiswa 100.000 santri, bedah rumah 2 pak, dan bantuan modal untuk janda. 6. Keunggulan dibanding lembaga keuangan lain. Dekat dengan masyarakat, kantornya ada di pasar desa, bahkan dalam pesantren jadi mudah diakses. Hubungan personal. Pengelola koperasi biasanya kenal dekat dengan anggotanya, jadi kalau ada anggota kesulitan bayar bisa direstrukturisasi tanpa disita. Tahan krisis. Waktu COVID-19 2020 banyak bank yang kredit macet, tapi koperasi syariah relatif stabil karena anggota pengelola saling bantu. 7. Tantangan dan solusi. Tantangan 1, citra negatif. Banyak masyarakat mengira koperasi syariah sama dengan rentenir atau koperasi bodong. Solusi, edukasi dan transparansi. Koperasi harus rutin kasih laporan keuangan ke anggota. Tantangan 2, SDM terbatas. Pengelola harus paham fikih muamalah, akuntansi, dan manajemen usaha. Solusi, Kementerian Koperasi rutin adakan pelatihan sertifikasi untuk pengelola BMT. Tantangan 3,
modal kecil. Modal koperasi syariah rata-rata masih di bawah 1 miliar. Solusi digitalisasi dan kerjasama dengan bank syariah untuk linking pembiayaan. Kapan perkembangan dan data terbaru 2025 sampai 2026. Per Mei 2026, jumlah BNI dan koperasi syariah di Indonesia mencapai 4.723 unit dengan total anggota lebih dari 3,8 juta orang. Penyebaran terbesar ada di Jawa Barat 1.200 unit, Jawa Timur 950 unit, Sumatera Barat 650 unit. Jika mencatat total aset koperasi syariah nasional mencapai 28,4 triliun. Per Maret 2026 tumbuh 9,2% dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah lewat Kementerian Koperasi juga meluncurkan program koperasi digital syariah. Sekarang 1.500 koperasi sudah punya aplikasi mobile untuk simpanan dan pembiayaan. Anggota bisa cek saldo dan ajukan pinjaman lewat HP. 9 contoh kisah nyata. Ibu Ratna, pedagang gorengan di Pasar Depok. Dulu dia pinjam ke rentenir 2 juta dengan bunga 20%. Per bulan setiap harus bayar 50.000, padahal untung jualan cuma 80.000. Tahun 2024 dia bergabung dengan BNI Al-Ikhlas. Dia ambil pembiayaan murabahah 3 juta untuk beli gerobak baru. Cicilannya 150 per minggu selama 6 bulan. Sekarang omsetnya naik jadi 300.000 per hari karena gerobaknya lebih besar dan bersih. Ini contoh nyata bagaimana koperasi syariah mengubah hidup masyarakat kecil. Penutup, koperasi syariah adalah ekonomi rakyatan yang benar-benar dijalankan oleh rakyat dan untuk rakyat. Kalau bank syariah seperti Ponsa yang rindang, koperasi syariah adalah akar yang menopang pohon itu. Di tengah ekonomi yang semakin tidak pasti, koperasi syariah hadir sebagai solusi yang adil, transparan dan berkah. Jadi kalau kamu ingin ekonomi yang tidak hanya menguntungkan tapi juga memberkahi, koperasi syariah adalah jawabannya. Sekian dari saya, Ahmad Barakiano, kelas 10 TSM 2. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari gerakan ekonomi syariah yang menyejahterakan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.